di Undang-Undang Tipikor, pasal yang paling bermasalah buat banyak orang itu pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, merugikan keuangan negara. Jadi yang perlu dilihat adalah bukan ruginya, yang perlu dilihat adalah perbuatannya. Rugi nggak rugi itu masalah lain. Bisa juga orang fraud tapi untung kok. Iya benar. Pasal ini justru menggoda oknum-oknum APH kita menjadi korup dan memperdagangkan kewenangannya. Kontrak itu tetap jalan. Orang yang nandatanganin kontrak di BUI ya 13 tahun gitu. Tapi pemerintah tetap menjalankan kontrak ini dan Pertamina mengambil keuntungan dari situ. Ini kan kacau nggak? Kalau Bukaran masuk kategori jahat, bodoh atau pura-pura bodoh dalam konteks ini? Makanya dia sampai kena. Itu mah korban ya. Korban kriminalisasi. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah mendatangkan dua senior kita. Iya. Dan ini kalau dibilang mereka ini udah SJW sebelum munculnya para wukis ini. SJW ketika SJW konotasinya positif ya waktu itu ya. Benar nggak Bang? Oke. Iya kan bro? Kita SJW ketika SJW itu positif auranya ya kan. Emang sekarang SJW udah negatif Mas? Wah sekarang udah dijadiin nyinyir ya dianggapnya. Ibaratnya quote unquote puncak rantai makanan SJW aja udah menganggap SJW ini sekarang nyinyir ya. Iya dianggapnya. Iya. Dan kalau dulu belum SJW, kalau belum Bila Chandra Hamzah dulu kan waktu itu kan. Tapi emang kondisi realitanya begitu Mas ya. Iya. Melawan kebatilan dulu ya. Iya. MTI ini kan. Iya. Kita kenalkan Rey. Iya. Dia lawyerku loh waktu kasus Tempo ya? Tanah Abang. Ya Tanah Abang. Itu jangan dibahas Saking ya. banyak kasus soalnya. Iya, kalau sekarang kepala babi beliau dulu menghadapi yang lebih kompleks dari itu Bang Chandra ya. Tapi aku harus lapor sama beliau nih, bela aku di kasus itu kan. Sekarang pasal yang dikenakan padaku dulu itu sudah dicabut oleh MK bos. Ada kemajuan lah. Iya kan Mas Bambang jadi ini kan jadi apa namanya ikonnya untuk perubahan itu. Bukan bagus, ikonnya, korban. Korbannya Anda mau bilang tumbal kan gak enak. Oke, ada Bapak Ari Multi dan Chandra Hamzah. Kita ngomong inilah persoalan politik hukum kita. Ya yang terbaru kan soal Undang-undang BUMN. ya. Betul. Banyak ribut di media sosial Bang bahwa wah ini kalau kebijakannya salah nggak bisa dipidanakan nih. Enak bener jadi direksi BUMN sekarang. Bisa bikin kesalahan-kesalahan lu bebas dari pidana. Itu benar nggak itu Pak pikiran kayak gitu Pak? Iya, jadi gini. Jadi perdebatannya kan begini ya. Karena di Undang-Undang BUMN yang baru dinyatakan bahwa direksi dan komisaris karyawan BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi kalau kita lihat ya, ada BPI dan Antara itu di atas sebagai badan pemerintah dan ada BUMN holding operasional, holding investasi. Nah, tiga-tiganya ini dinyatakan sebagai bukan penyelenggara negara. Itu clear di Undang-Undang BUMN bunyi begitu. Bukan penyelenggara negara. Bukan penyelenggara negara. Oke. Kemudian berdebat karena bukan penyelenggara negara maka dianggap tidak bisa dikorupsi. Nggak bisa dituntut dipidanakan korupsi gitu ya. Pakai 3199. Nah, saya sih ngajak kita baca lagi deh. Ikro jadi ya. Ikro. Pertama yang perlu kita baca. Yang jadi dipermasalahkan orang kan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Bunyinya setiap orang. Pasal 3 juga begitu. Setiap orang yang dengan menyalahgunakan kesempatan kewenangan yang ada padanya merugikan negara, menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Ini setiap orang. Tapi ada kan pasal yang menyebutkan penyelenggara negara aja. Ada. Nanti kita ke sana ya. Di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang selama ini adalah satu-satunya pasal yang menyebut kerugian keuangan negara.
ini nggak ada istilah penyelenggara negara. Ini di Undang-Undang BUMN apa Tipikor? Undang-Undang Tipikor. Tipikor. Jadi Undang-Undang Tipikor, silakan baca deh. Sambil gua buka-buka ya Mas. Iya, itu harus. Iya. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 3. Pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup bla 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 bla. Oke. Ayat pasal 3. Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana bla 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 bla. Oke. Dari pasal itu, yang kena pasal itu adalah nggak peduli Anda pegawai negeri, nggak peduli Anda penyelenggara negara, nggak peduli Anda swasta, karena bunyinya setiap orang. Jadi nggak ada gunanya perdebatan itu. Jadi Pak Undang-Undang Tipikor 3199/2001 pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 nyebutnya setiap orang. Jadi Anda penyelenggara negara selama Anda masih orang, Anda bisa kena. Kecuali Anda tripang. Kecuali dia bukan orang gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua nih. Yang kedua, ada pasal 5, ada pasal 7, pasal 11, pasal 13, pasal 12A kecil, A besar. Itu adalah suap. Suap pemerasan. Itu disebut pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ya, coba pasal 12A kecil ya. 12A kecil. Ini belum pernah gue seumur-umur baca-baca undang-undang pasalnya ya kan. Tahu juga. 12A kecil. Ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau cukup. janji. Pegawai negeri Atau penyelenggara negara. Penyelenggara negaranya kita coret sekarang. Oke. Karena BPI dan Antara dan BUMN holding maupun investasi bukan penyelenggara negara. Menurut Undang-Undang BUMN. Undang-Undang BUMN. Anggap aja itu benar. Dan itu undang-undang yang lebih baru. Iya. Ya. Kita lihat. Jadi masih ada pegawai negeri kan? Pegawai negeri. Penyelenggara negara dicoret. Nah, baca pasal 1. Nah, ini tadi kita bahas nih. Pasal 1 Ayat 2. ayat 2. Apa itu pegawai negeri menurut Undang-Undang Tipikor? Oke. Pegawai negeri adalah meliputi A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepegawaian. Pasti bukan BUMN. B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kena di BPI dan Antara. C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Oke. D. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Selanjutnya. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Nah, dalam Undang-Undang BUMN dinyatakan BUMN adalah perusahaan yang seluruh maupun sebagiannya modalnya dari negara. Iya. Ini ada nih. Menerima gaji atau upah korporasi yang menggunakan modal dari negara. BUMN itu sebagian maupun seluruhnya adalah modal negara. Dan modal itu tidak harus uang kan? Nggak harus uang. Nah, jadi nggak ada gunanya perdebatan. Apakah Lu bisa dihukum apa kagak gitu. iya. Iya. Bahwa pasal 3 ayat 1, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 nyebutnya setiap orang. Nah, Pasal 5 mengenai suap, pemerasan dan segala macam dikategorikan pegawai negeri. artinya kekhawatiran bahwa direksi BUMN akan kebal hukum itu nonsens dengan selama Undang-Undang Tipikor ini masih Saya bacanya begitu. Tertulisnya begitu. Tapi itu kan de jure. Kalau de jurenya begitu gitu. Iya, kan? iya. Normanya begitu. Iya. Normanya Kalau gitu. prakteknya soal lain. Tapi gini, kalau kita lihat semangatnya Bang Chandra dan BHM, semangat undang-undang ini yang kemudian menjadi perdebatan gitu Bang Chandra, bahwa direksi BUMN itu sebenarnya bukan penyelenggara negara yang kemudian efeknya memang tidak bisa dipidana atas aksi korporasi, misalnya kurang lebih gitulah. Itu sebenarnya semangatnya apa sih yang terjadi kalau Anda mau tangkap gitu ya? Apakah memang selama ini ada praktek-praktek yang sebenarnya jauh dari akal sehat kayak gitulah? Iya, iya. Saya ngelihatnya bahwa ini menggaruk di tempat yang kurang pas. Iya. Gatalnya jalan terus kan. Gatalnya jalan terus. Garuknya jalan terus. Nah, Gimana? jadi begini. Jadi yang jadi permasalahan adalah bahwa
bukan pegawai negeri atau penyelenggara negaranya. Kalau pegawai negeri dan penyelenggara negaranya mau nggak mau ya udah terima aja. Permasalahannya adalah di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 mengenai kerugian keuangan negara. Itu masalahnya. Kalau lebih tajamnya lagi, benar nggak? Masalahnya adalah kan kerugian negara itu jadi masalah kalau ada perbuatan melawan hukum, Ya. ya kan, yang menyebabkan terjadi kerugian negara itu. Nah, masalahnya pemahaman perbuatan melawan hukumnya itu yang jadi masalah. Karena kadang-kadang kesalahan administrasi yang secara hukum harusnya diputuskan di PT UN itu oleh Tipikor dianggap memadai untuk korupsi. Juga kesalahan yang kita sebut perdata gitu misalnya. Itu juga dalam prakteknya sekarang dipakai sebagai bukti yang memadai. Kalau ada kerugian negara, ada kesalahan perdata cukup. Bahkan kesalahan administratif cukup gitu loh. Tidak perlu bahwa dan kalau menguntungkan diri sendiri itu masih oke lah ya. Tapi pihak lain ya mana ada kegiatan transaksi yang nggak ada yang untung. Siapa yang mau ada kegiatan transaksi bisnis tanpa ada keuntungan kan? Ini yang pasal karetnya di situ ya. Dan beliau ini ahlinya. BHM melihat dulu memang apakah para direksi BUMN kita tuh banyak terjebak kepada hal-hal yang tadi BHM katakan karet dan rawan sebenarnya dikriminalize gitu-gitu sehingga ya mereka nggak berani ngambil keputusan atau. Ya jadi sekarang itu yang terjadi adalah aparat penegak hukum itu fokus pada kerugian negara. Bahkan kadang-kadang kerugian ekonomi. Lalu dibuatlah jumlahnya entah gimana cara menghitungnya besar. Sehingga masyarakat, apa nih kerugian sebesar ini. Lalu setelah itu terpaku baru dicari-carilah perbuatan melawan hukumnya apa. Ya kadang-kadang perbuatan melawan hukumnya itu hanya karena kebetulan ikut rapat aja. Absen di rapat. Ya, wah itu kebetulan dia undangannya mungkin nggak sebut nama dia, kok dia hadir. Nah itu udah perbuatan melawan hukum. Beda misalnya ketika Bung Chandra ini jadi komisioner KPK, karena waktu itu KPK tidak ada SP3, ya beliau tuh menerapkan yang Spider-Man itu. Kalau powernya lebih banyak, pertanggungjawabannya juga harus lebih besar. Jadi kalau di aparat penegak hukum cukup 2 bukti permulaan untuk menyatakan orang tersangka, waktu Bung Chandra ini di KPK, dia mengatakan harus minimum 3 supaya nggak zolim. Itu karena begitu menyatakan tersangka nggak bisa dicabut gitu ya. Nah masalahnya semangat ini sekarang terbalik, justru udah belum bukti cukup tersangkakan dulu, yang penting diviralkan dulu lah. Kerugian yang sangat besar itu cara ngitungnya gimana juga kadang-kadang nggak masuk akal. Dan itu menimpa para direksi-direksi BUMN ini, Mas Bambang. Banyak korbannya yang atas nama kerugian negara. Atas nama kerugian negara. Dan kerugian negara itu juga dalam contoh kasus Pertamina ya, Bu Karen itu kontrak yang 20 atau 21 tahun. Kalau kita hitung secara akumulatif, kontrak itu sampai sekarang menguntungkan, menghasilkan banyak, bahkan tantiem bagi direksi dan dividen buat negara. Tapi memang waktu pandemi tahun 2020-2021 ya rugi. Mana ada perusahaan yang nggak rugi pada pandemi kan? Nah difokuskan hanya di kontrak, padahal kontraknya belum selesai. Nah ini kan diskresi untuk mengatakan pokoknya asal ada kerugian negara, waktunya saya yang nentuin gitu. Yang penting udah didukung oleh BPK atau BPKP, terus diviralkan, udah deh selesai. Nah itu kezoliman, kriminalisasi yang menurut saya kalau di Amerika dulu mungkin kayak McCarthyism itu. Pokoknya orang dituduh komunis, udahlah selesai. Walaupun tidak ada bukti sama apa. Sekarang tuh kalau udah ditarget korupsi, udah disebutkan kerugian negaranya, udah selesai. Kasihan juga. Karena untuk popularity kan, ini big fish nih. Untuk posisi seperti Ibu Karen misalnya gitu kan. Iya. Bang Chandra ada perspektif nggak? Iya, saya tidak bilang bahwa seluruh
kasus yang pernah ada Iya. bahwa seluruh direksi atau komisaris atau pejabat BUMN itu bersih semua. Yang Ada juga yang nggak Bandit benar. lah ya. Tapi utamanya karena memang terima suap kan. Ya, Gitu. ada juga fraud gitu Ya. ya. Nah, jadi cuman permasalahannya adalah bahwa pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 ini bisa digunakan untuk apa aja. Saya ambil contoh begini deh, gitu ya. Ada orang ya jualan di pinggir jalan, trotoar itu punya siapa? Punya Pemda, Punya negara lah ya. punya negara lah ya. Kemudian dibuka pecel lele di situ. Oke. Melawan hukum nggak? Bisa dianggap. Melawan hukum, jual iya, di trotoar gitu. Cuma Ya. nggak tega aja kan. Gitu kan ya. Masa Kang Pecel Lele jualan melawan hukum. Iya, melawan hukum lah. Perih juga hati Bung Mulut ini loh Bang ya kan. Rasa keadilan. Perasaan keadilan ada perasaan ini kan. Kasihan juga ini ibunya dagang nasi uduk di pinggir loh waktu itu. Karena itulah saya pakai contoh yang itu yang lebih dramatis gitu ya. Iya. Oke, melawan hukum kan? Melawan Berat hukum. juga tuh, Bang. Dia Pakai jualan kan? contohnya. Jualan. Dia untung nggak? Tuh. Untung. Melawan hukum kan? Melawan hukum. Nah, negara rugi nggak? Rugi. Rugi. Ruginya apa? Ya trotoarnya jadi nggak bisa buat orang lewat. Hanya keuntungan pihak-pihak tertentu aja yang jualan. Yang jualan. Bisa kena pasal korupsi nggak? Bisa. Kasihan juga Kang Pecel Lele. Tapi lah Ini contoh yang paling ekstrim ya. Iya, aku jadi mikir iya juga ya, benar. itu kalau kasus pecel lele oke lah kerugiannya segini. Ini yang nyata nih dalam kasus Pertamina itu ya. Kalau kontrak itu dinyatakan pidana korupsi, itu kan harus dibatalkan. Kontrak itu kan baru selesai 2041. Pemerintah itu sekarang menjalankan kontrak yang ilegal. Harusnya dibatalkan. Tapi kalau dibatalkan, pemerintah mungkin rugi 20 triliun. Jadi perbuatan APH dan pengadilan itu justru bisa menyebabkan kerugian negara. Nah ini yang tanggung jawab siapa? Tapi sekarang kan lucu. Kontrak itu tetap jalan. Orang yang nandatanganin kontrak di BUI ya 13 tahun gitu. Tapi pemerintah tetap menjalankan kontrak ini dan Pertamina ngambil keuntungan dari situ. Tapi Ini kan- kacau nggak? Tapi kan ada fakta-fakta kerugiannya itu Bang Chandra. Misalnya Iya. kalau dalam konteks tadi yang BHM cerita gitu, konteksnya Ibu Karen ya, yang lagi ada di proses hukum sekarang. Gitu Bang Chandra ngeliatnya gimana? Gini. Saya mengambil kira-kira begini. Analogi lagi ya. Ini abis pecel lele Kang bubur lah. Kan apa nah? Seblak gitu. Ada BUMN. Oke. Beli surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Entah ORI lah, SBN kayak apapun lah. Oke. Dibeli dengan harga pasar perdana nih. Nah, 1.000 kan? Ya. Nah, dibeli dengan 1.000. Kemudian setiap tahun setiap bulan dia dapat kupon. Oke. Nah, tahun depan karena situasi sulit, secondary marketnya membuat itu surat berharga harga drop. Rugi nggak? Rugi nih. Rugi. Ya. Misalnya sahamnya itu apa namanya? Sebut merek lagi. Jangan sebut merek dong. Tweet kan itu. Oke. lanjut. Rugi kan? Rugi. Bisa dipidana nggak? Bisa harusnya. Kalau ada perbuatan melawan hukumnya. Iya kan. Ya kan beli. Rugi. Iya. Dibeli. Ujungnya kan rugi. Negara Rugi. ibaratnya gitu. Negara rugi, si BUMN rugi gitu ya. Iya. Nah begitu rugi, kemudian diproses karena negara rugi, kemudian dilakukan proses penyelidikan. Nah sementara ini surat berharga belum dijual. Ini yang kita sebut waktu itu secara umum unrealized loss. Kerugian potensial ya, Iya. bukan. Belum direalisasi. Karena setiap surat berharga dalam buku setiap tahun harus dilakukan mark to market. Begitu mark to market rugi, begitu rugi, kondisi rugi ini dianggap jahat gitu loh. Habis itu diperiksa. Nah, sementara kuponnya dapat terus tuh. Nah, kemudian terjadi apa namanya penyidikan segala macam, kuponnya dapat terus. Soalnya kalau dinyatakan bahwa ini adalah perbuatan jahat ngebeli surat berharga itu, maka keuntungannya nggak boleh dapat tuh. Justru ketika ngambil keuntungan
orang ini menikmati hasil kejahatan. Kan, gitu kan. Makanya dong. Iya benar. Dalam konteks Bukaren misalnya ya, kalau kata BHM tadi, kalau lihat ujung-ujungnya jadi untung, harusnya Pertamina nggak boleh menikmati keuntungan atas kontrak yang punya intention salah karena itu ini. uang keuntungan ilegal itu. Kalau pakai Contoh logik, aja. kalau pakai logik Ini Bang kan, Chandra. coba kalau saya kasih analogi ekstrim lagi benar nggak Bang? Boleh. Saya Tukang apa? jual narkoba gitu misalnya. Jangan dong. Ini kan ekstrim. Oh iya. Iya kan itu jelas tindakan melanggar hukum dan jahat. Iya. Kalau kita menerima hasil duit itu kan berarti kita menikmati kejahatan itu kan Betul, itu aja betul. logikanya. Betul. Iya. Betul. Dan uang hasil kejahatan itu dirampas untuk negara. Iya. Dan juga nih, ini kasus beneran nih. Kalau kita kan bicara beneran ya. Soal berarti kalau melihat konteks yang tadi BHM cerita, Bang Chandra ngeliat Pertamina menikmati dong hasil kejahatan berarti. Saya nggak tahu persis kasusnya ya. Kita yang dia tahu kasusnya. ya, boleh. Dia pernah bela orang nih, agen satu perusahaan ya dari Iran kalau nggak salah. Yang kan ini di Medan itu ada perbaikan pembangkit listrik ya. Nah, waktu udah kontrak udah jalan kan. Nah, kebetulan entah ada kesalahan lah. Mereka pakai Boeing 747 kalau nggak salah bawa barang itu nggak bisa mendarat Medan kan. Jadi harus mendarat di tempat lain dipindah lah. Tapi artinya ada keterlambatan kan. Sementara bayangin kalau listrik servis itu matinya lebih panjang dan kerugian masyarakat besar. Jadi supaya nggak diatasi, kebetulan ada suku cadang yang mirip dari gudang PLN, dipinjemin dulu lah sama PLN. Nanti yang ini datang diganti supaya ini proyek tetap jalan sehingga listrik nggak perlu mati gitu. Yang dinyatakan apa? Wah, kok pakai spare part PLN, seolah-olah ini nggak ada spare part ini. Jadi pinjaman itu, wow ini penipuan, perbuatan melawan hukum. Negara yang dirugikan. Pakai aset negara untuk kepentingan. Iya, kepentingan. Padahal kalau nggak pakai itu, waduh, mati listrik bisa lebih lama. Kerugian negara justru besar sekali. Mas BHM hafal banget kok kasus-kasus. Karena saya nulis kasus itu. Nggak jadi ini ya. Jadi harus sampai ya. Nah sekarang problemnya. Perbuatan penyidik atau aparat penegak hukum yang justru merugikan negara itu nggak ada tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? Harusnya kalau menurut saya pakai logika itu si penyidik ini yang menyebabkan kerugian negara. Tapi kalau BHM lihat logiknya penyidik gitu ya dalam konteks BUMN gitu yang tadi kita udah sebut itu BHM bisa mengerti nggak ini? Itu jadi gini. Kalau kita lihat di negara yang maju itu bukan negara kahana negara itu gimana sih kalau yang soal seperti ini kan ada yang namanya business judgment rule atau ini kebijakan bisnis biasa atau ini perbuatan melawan hukum kan. Nah memang kalau di kayak Amerika lah contohnya, kalau kejahatan yang dianggap di pelaku bisnis, mereka memang tidak pakai polisi atau jaksa yang bukan keahliannya. Mereka pakai secret service. Itu memang orang-orang akuntan, orang-orang yang ngerti bisnis, yang terlatih sebagai orang bisnis, bahkan pengalaman bisnis. Jadi kalau kasus-kasus Wall Street gitu, bukan diturunin penyidik polisi atau jaksa yang sarjana hukum, yang diturunin itu forensik auditor gitu segala macam, ya sehingga mereka paham ini bisnis biasa, ini fraud gitu. Kalau di sini enggak, kuncinya pokoknya kita lihat ada kerugian negara diviralkan, habis gitu dicari-carilah ada salah ketik atau salah apa, pokoknya nggak mungkin lah kalau kita cari dokumen setumpuk ini. Pasti bisa dicari lah kesalahan-kesalahan. Untuk apa harus diviralkan dan baru kemudian dicari itu untuk apa gitu bagi para aparat penegak hukum gitu ya dalam konteks gini. Dipakai nanti untuk menekan di pengadilan, di hakim agung. Nggak usah gitu aja ya. Jadi saya kasih contoh. Ada yang namanya di KUHP itu hak pra-peradilan. Peradilan itu kan hak kita supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, supaya aparat penegak hukum tidak menggunakan kewenangannya secara abusive gitu.
Tapi kalau dalam kasus sekarang, orang kalau melakukan pra-pidana tuh wah ditekan habis lah. Dia bilang nanti saya tambah ininya. Dan celakanya hakim tuh pun ditekan sehingga takut untuk meloloskan pra-peradilan. Padahal kalau saya jadi hakim, apalagi hakim agung, saya akan perintahkan hakim kalau bukti awalnya kurang itu prapitnya menangkan aja supaya jaksanya kerja lebih keras untuk menemukan buktinya gitu loh. Karena kan kalau orang itu benar-benar koruptor, ya, tapi ternyata buktinya lemah atau pura-pura dilemahkan, hakim membebaskan, dia kan nggak bisa lagi diproses untuk korupsinya yang beneran dia korupsi itu. Tapi kalau hakim di peradilan itu bilang, oh ini buktinya kurang lengkap, jaksa kamu lengkapi dulu, nggak bisa lolos dia, dicari lagi buktinya, sehingga ketika dibawa ke pengadilan betul-betul buktinya cukup, sehingga dia betul-betul masuk karena korupsi, sehingga kemungkinan orang yang tidak korup dihukum sebagai koruptor itu nggak terjadi. minimum lah. Karena bayangin loh, kamu nggak korup, terus dituduh merugikan negara, terus divonis korup tuh gimana rasanya? Udah viral pula di udah media viral sosial. pula, anak istri juga udah malu pada kerjaan jadi istilahnya lepas, ya kan? getahnya dapat, nangkanya yang makan orang lain kan kasihan. Ada istilahnya di politik tuh BM. Fitnahnya tidak berbanding lurus sama pendapatan. Dan ini untuk menunjukkan, aku kasih contoh yang benar-benar nih, bukan High risk, low gain. analogi ya. Kliennya dia sampai sempat keluarin pistol mau bunuh diri, mungkin enggak? Dia kan sampai heboh tuh. Jangan disebutkan namanya. Dia nggak sebut, tapi dia udah bawa pistol, ribut kan, disangka mau nembak jaksa tuh. Ternyata dia mau bunuh diri. Karena dia ngerasa sih dia nggak korupsi kok. Teraniaya gitu. Tapi orang udah merasa tervonis secara sosial gitu ya. Jadi menurut saya di satu saat ini harus hati-hati APH. Mungkin nanti 10-20 tahun lagi apa yang terjadi sekarang pada itulah, dulu kan orang dituduh komunis, hak-haknya hilang soal itu kan jahat banget, bahkan dibunuh. Nanti akan terbuka ini juga. Ini ada kelakuan yang yaitu penyalahgunaan kewenangan yang luar biasa sehingga banyak orang terzolimi. Kasihan loh. Iya. Ya. Tapi logiknya penegak hukum tuh gimana sih, Bang Chandra? Jadi gini, kan gini. Kalau pegawai negeri, penyelenggara negara dari si BUMN terima duit, terima suap, kita nggak ada, kita merem deh. Iya. Udah lo masuk penjara aja deh. Jangan cuma majuara, disita juga dong. Persis gitu Ya, ya. pokoknya lu brengsek kayak gitu ya. Lo terima sesuatu, lo kong kali kong, lo konspirasi, atau paling enggak Dapat kickback. benturan kepentingan, konflik of interest, lo nguntungin saudara lo, nenek lo, kakek lo, segala macem gitu ya. Atau partai lo. Ya, atau partai, atau anak lo dapat itu segala macam, ya udah kita merem lah. Emang jahat udah. Bahkan kita mendukung, Betul ya. Tetapi yang permasalahan itu kan cuma di pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, pasal 3. Di Undang-Undang Tipikor, pasal yang paling bermasalah buat banyak orang itu pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, merugikan keuangan negara. Kalau kita bicara sejarah, ini pasal sebenarnya digunakan untuk apa nih? Apa Bang? Ini pasal sebenarnya digunakan mengantisipasi dalam program nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 57. Setelah terjadi keributan konferensi meja bundar kan, karena Belanda tidak menaati Papua soal Irian Barat, Betul. akhirnya pecah. Kemudian kita mau menasionalisasi perusahaan Belanda. Nah, Bung Karno mengeluarkan perintah nasionalisasi perusahaan Belanda. Oke. Nah, atau perusahaan asing lah, termasuk perusahaan Belanda. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi waktu itu adalah supaya tidak dinasionalisasi. Ini perusahaan asing atau perusahaan Belanda ini dijual ke si Amir. Orang lokal. Ali. Iya, Ali lah, siapapun lah. Nih, ya pakai kita Ali lah. Nah, dijual ke si Ali. Nah, si Ali kan gak punya duit. Nah, tapi dijual dulu ke Ali. Nah, begitu di Ali. Atas nama Ali. Atas Jadi nama punya Ali. orang pribumi Orang ya. pribumi nggak bisa dinasionalisasi. Ali nggak punya duit.
Ali nggak punya duit, dipinjemin lah sama si pemilik asli. Nih duit 1.000. Supaya lo bisa beli perusahaan gua. Jaminannya perusahaan itu. Jaminannya perusahaan itu sendiri. Itu adalah Saya nggak menyebut merek mas. Iya, dia agak bahaya emang soal itu. Ya, jadi si Ali nggak punya duit, ini karyawannya dikasih duit nih duit 1.000. Dengan duit 1.000 itu lo beli perusahaan gua, jaminannya adalah perusahaan saham itu sendiri. Jadilah perusahaan yang bukan perusahaan asing. Nah, Nasution waktu itu sebel ngelihat praktek seperti ini. Maka dikeluarkanlah Peraturan Penguasa Perang Pusat nomor 6 tahun 57. Ini praktek yang secara hukum legal sah, Tapi jual belinya cuman mengingkari semangat nasionalisasi perusahaan Belanda. ngakali. dan terutama ini menyangkut perkebunan ya gede besar. Betul. Kemudian bank. Nah, karena sementara waktu itu banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang melakukan mengakuisisinya adalah siapa? Tentara, Angkatan Darat. Nah, begitu jadi nama Ali, maka si tentara nggak bisa akuisisi dong. Sebetulnya 2, satu lagi PKI kan. Satu lagi PKI. Jadi bersaing antara tentara dan PKI Betul, untuk mengakuisisi tanah-tanah perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, ya golongan kiri lah ya. Cuman golongan kiri banyak kan ngambilnya akhirnya aset tanah. Nah, sementara tentara ngambilnya sahamnya, perusahaan yang diambil. Nah, untuk mengantisipasi si Ali ini, maka dikeluarkanlah peraturan ini. Peraturan itu yang tahun 57 itu yang kemudian menjelma menjadi Undang-Undang Tipikor, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Soal pegawai negeri ini. Bukan. Secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri orang lain, menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya. Ya, kalau kembali ke sejarah Pertamina itu jasanya Ibnu Sutowo dan siapa yang orang Ambon itu anak buahnya, itu mereka bertempur lawan serikat buruh yang kiri kan. Tapi mereka menang itu karena dibantu Laskar PSI itu Laskarnya dulu namanya. Pesindo. Iya. Nah, kemudian siapa yang buat waktu itu? Nasution. Bersama dengan apa? Jaksa Agung waktu itu Suprapto. Dalam bukunya Nasution bilang ini akrobatik politik, akrobatik yuridis kok. Jilid berapa nih yang jilid 4 ya. Halaman 90 sekian. Wah, 97 sekian. paragraf ke? Ya, memenuhi panggilan tugas ya. Nah, supaya mengantisipasi dan menterinya siapa waktu itu? Menteri ekonominya? lupa Salah satunya Pak Sumitro. Sumitro ya? Iya. Sumitro. Ya program benteng program benteng waktu itu. Alibaba lah dulu seperti itu. Dan pendiri bank sentralnya? Iya, kakeknya Prabowo apalagi. Jadi ada Sumitronomik gitu ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian di tahun 58 dinyatakan oleh Nasution sendiri ya, dirobahkan peraturan ini kemudian ya. Bahwa harus ada kejahatan baru itu bisa dilakukan. Direvisi sama Nasution sendiri. Nah, cuman sama kita sekarang itu kita adopt begitu aja. Padahal konteks dan suasananya udah jauh berbeda. Bang Chandra ya. Dan itu perusahaan-perusahaan gede loh, yang kemudian jadi BUMN Pancaniaga, Niaga. Dan logis penegak hukum itu masih seperti itu gitu. Sekarang ini, Bang. Saya khawatirnya begitu. Bahasanya cukup aman kan? Aman. Khawatir. Saya berharap nggak begitu. Kenapa gue nanya ke Bang Chandra? Karena Bang Chandra kan pernah ada di pucuk pimpinan penegakan hukum kita, terutama soal pemberantasan korupsi gitu kan. Ini kan rawan banget gitu, Bang. Nah, jadi redaksional pasal 2 dan pasal 3 ini itu di negara lain boleh dikatakan nggak ada. Nah, di UNCSC nggak ada. Kerugian negara nggak ada. Sementara kita sudah ratifikasi loh UNCSC. UNCSC itu United Nations Convention Against Corruption. Itu nggak ada. Yang ada adalah apa? Abuse the power. Jadi abuse the function. Menyalahgunakan kewenangan. Cukup sampai di situ. Mens rea-nya ya. Iya. Perbuatannya adalah, aktus seriusnya adalah menyalahgunakan jabatan. Jadi yang terjadi adalah kalau masalah rugi nggak ada soal berarti.
Itu cuma impact. Kalau misalnya nggak bisa dibuktikan bahwa ada abuse of power, tapi ada Hasilnya kerugian, itu soal alam aja itu. Nah, itu bukan pidana dong. Itu gimana tuh Bang Chandra? Logik hukumnya gimana nih sebagai penegak hukum ya? Ini rugi nih ujungnya nih. Kayak tadi Bang Chandra cerita, kita beli obligasi ori, ujungnya rugi, tapi mungkin mens rea-nya atau terbukti, nggak ada niat jahat gitu. Gini, itu gimana Bang? Orang nggak bisa dihukum karena kondisi. Orang dihukum karena perbuatan. Ini basic banget, so basic banget ya. Ya. Jadi orang dihukum karena perbuatan, tetapi bukan dihukum karena kondisi. Orang nggak bisa dihukum karena dia rugi. Tetapi orang dihukum adalah perbuatan dia yang mengakibatkan rugi, perbuatan dia itu melawan hukum apa enggak. Jadi yang perlu dilihat adalah bukan ruginya, yang perlu dilihat adalah perbuatannya. Rugi nggak rugi itu masalah lain. Bisa juga orang fraud tapi untung kok. Iya benar. Contoh. Ini niatnya fraud nih ya. Niatnya fraud. Bandit nih ibaratnya. Bandit. Iya, cuma untung kebetulan. Bukan kebetulan, memang untung. Oh. Saya kepala dinas. Nah, nunjuk Anda. Nah, Anda sebagai supplier saya deh. Nah, harganya sesuai. Negara untung. Barangnya bagus. Cuman dia mulu yang dapat. Coba. Fraud. Iya. Fraudnya apa? Ya temen. Iya betul. Tapi negara nggak rugi. Nggak rugi. Anda mau masuk nggak bisa. Udah mafia kan? Bangke juga nih kawan nih kan. Kok Terpaksa kita harus bergabung. Iya. Ya kan? Iya. Ente terlalu bagus untuk aneh kalahkan. Tapi kok ya kan ente mulu ya kan. Contoh aja tuh kan ya. Barangnya harganya sesuai dengan pasar. HPS-nya oke. Delivery-nya on time. Kualitinya bagus gitu ya. Sesuai dengan spek ya. Cuman Anda mulu yang dapat. Coba. Rugi nggak? Nggak ada rugi tuh. Persekongkolan tender. Nggak ada rugi loh. Tapi niatnya jahat. Jahat banget. Itu bisa dihukum nggak Bang? Bisa. Nah tapi iya itulah ente salah juga. Tapi perbuatan melawan hukumnya apa Bang Chandra? Persekongkolan. Persekongkolan. Harusnya ente bikin dulu PT banyak. Biar ada kompetisi. Itu pun jadi persekongkolan. Kan ketahuan lu bikin ya kan. Kecuali emang udah ada barang ini memang kalah kompetisi. Opung Banda kan play aja. play. Jadi bukan ruginya yang di UNCIC nggak ada tuh. Pasal 19 UNCIC nggak ada tuh kerugian keuangan negara. Nah, soal perbuatan Karena dan kerugian tuh variabel dan faktornya sangat kompleks ya. Nggak, Bang. karena kerugian itu adalah kondisi. Iya. Kondisi. Ya, itu sama aja dengan orang dan kondisi. mati. Orang mati itu kondisi. Nggak setiap orang mati itu ada pembunuhan. Iya benar. Analoginya gitu nih, analogi yang agak ekstrim lagi nih. Nggak setiap orang mati itu adalah pembunuhan. Tetapi apakah mati itu mati wajar atau nggak wajar? Silakan disidikin. Nggak setiap rugi itu adalah kejahatan. Enggak, Nggak setiap sakit perut itu karena minum racun kan belum tentu. Belum tentu gitu loh. Tinggal kita cek gitu loh. Jadi Angin duduk. Nah, jadi kuncinya sebetulnya hanya kerugian negara, sebetulnya di pasal kan hanya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Iya. Masalahnya tuh dalam prakteknya definisi perbuatan melawan hukum ini dilakukan semena-mena ya. Betul. Sehingga judgment-nya. judgment Oleh APH dan maksudnya. yang celakanya kita nih sebagai aktivis anti korupsi jadi gelo karena ini justru menimbulkan korupsi di oknum APH. Jadi kalau kita lihat lah, udahlah masyarakat lihat sendirilah bagaimana kaya rayanya para oknum APH kan. Oknum ya kita bilang ya. Aku pangkatnya masih apa, udah punya Alphard, udah apa segala macam lah, rumahnya kayak apa. Nah, jadi dengan pasal ini berubah dari tadinya korupsinya mungkin di BUMN atau di tempat jadi pindah ke oknum APH. Buktinya apa? Itu Zarof itu bisa ada uang hampir 1 triliun tunai di rumah seorang pensiunan di MA. Biaya tafsir ini Mas Bambang ya. Lalu kita lihat kasus Limpo, Persekongkolan atau bisnis murni gitu kan ya. Atau kita lihat kasus Limpo kan. Dia kan mengatakan dia melakukan pengumpulan uang ini karena dia menyatakan ya
Firly yang meminta dia sebagai ketua KPK sehingga Firly kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Tapi sampai sekarang nggak diproses. Sebenarnya saya menunggu tuh mau melihat ini. Kalau diadili kan kita lebih jelas ya. Seperti kayak kasus Teddy Minahasa. Kan kita kaget tuh. Kok Kapolda justru menawarkan pada mafia narkoba untuk jadi agennya. Gimana kalau polisi menjadi agen penyebar narkoba? Ini dari persidangan loh ya, dari persidangan. Jadi pasal ini justru menggoda oknum-oknum APH kita menjadi korup dan memperdagangkan kewenangannya. Kalau dalam konteks yang terjadi pada BUMN gitu, misalnya tadi yang BHM kasih contoh, dari segi perbuatan dan kondisi itu umumnya gimana BHM melihatnya? Ya jadi saya lihat banyak BUMN, direksi BUMN tidak berani melakukan inovasi. Jadi main aman aja gitu loh. Yang penting bahkan melobi jadi kan komisarisnya dari kejaksaan atau pensiunan polisi atau apa, ini kan semua bukan berdasarkan meritokrasi atau pensiunan KPK. Ya atau pensiunan KPK ya. Baru selesai jadi komisaris. Masih Mas Chandra? Masih ya? Ya karena kan akhirnya itu kan bukan berdasarkan kan harusnya cari komisaris, cari direksi itu yang bisa memajukan perusahaan. Tapi kalau ini ya supaya aman gitu loh. Dan saya kasih contoh ya, saya pernah, ini pengalaman pribadi juga nih. Saya pernah diminta memberi advice di DKI soal air ya, soal kita berikan solusi bisnis yang menguntungkan Pemda DKI 700 miliar, bisnisnya juga nggak rugi gitu. Tapi ketika kita ke KPK dikirim pula staf yang masih muda gitu. Terus kita ke BPK, mereka bilang, "Pak, udahlah ikut yang standar aja." Loh, saya bilang kalau ikut standar kan hilang nih keuntungan Pemda 700 miliar. Itu kan jadi kerugian. Jawabnya apa? Alah Pak, itu kan buang uang Bapak, biarin aja. Nah kalau mental KPK BPK-nya ini seperti itu, gimana kita bisa maju gitu loh? Ini saya ini bukan katanya loh, saya kesel banget. Kok begitu? Ya. Kalau soal Bukarin itu kayak misalnya tadi BHM contoh kan, ada perbuatan mens rea yang jahat nggak sebenarnya dalam Enggak, jadi yang terbukti di pengadilan itu bahwa karena ini kan kontak pertama dengan Pertamina adalah bahwa mereka belum bikin SOP apa segala macam. Lah itu kan urusan manajemen lah ya, bukan, dan itu juga terbukti dalam audit PwC ada kelemahan manajemen ya. Semua konsultan manajemen kalau dia bilang manajemennya udah bagus, nggak laku lah konsultan itu kan. Jadi harus mengatakan lah ada yang satu yang dibenahi, itu kan biasa harus dibenahi. Tapi nggak ada suap, nggak ada, nyatakan suap nggak ada. Tapi kalau nggak ada SOP, jadi banyak orang yang salah gitu ya. Dari segi filsafat hukum ya, puncak tertinggi adalah ketiadaan aturan, tapi semuanya berjalan dengan baik. Itu secara filsafat begitu. Tanpa aturan semuanya berjalan dengan baik. Tetapi itu utopis jadinya. Gitu ya. Jadi kenapa ini saya mau sampaikan? Jadi jangan kita menganggap bahwa aturan itu adalah segalanya. Enggak. Nah, tetapi kemudian kita perlu buat beberapa hal yang kita anggap perlu untuk diatur. Apa tujuannya? Supaya antara kita berempat ya ada tujuan hukumnya ya. Kita hidupnya damai-damai aja. Kapan saya jaga malam, kapan saya tidur, kita bikin aturan dong. Sama-sama tinggal satu tempat ya, nggak boleh berisik, nggak boleh ngorok. Nah itu mulai timbul aturan. Tetapi kalau aturan itu nggak ada, SOP ya, maka itu bukan merupakan suatu kejahatan. Karena apa? Karena akhirnya kembali kepada kesepakatan kita berempat. Kalau kita sepakat berempat bahwa mulai sekarang kita bangun jam 5 pagi dan tidur jam 8, belum ada SOP-nya, kita bangun jam 9 pagi, ya nggak apa-apa juga. Itu yang kita berempat nggak bermasalah gitu loh. Jadi ketiadaan SOP itu bukan suatu kejahatan. Karena kelemahan ya. Belum tentu juga.
gitu loh. Tetapi kalau SOP nggak ada, maka kembali ke pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu komunitas. Kalau di PT, kekuasaan tertinggi di mana? Di RUPS. Kalau RUPS menyatakan oke, walaupun nggak ada SOP, kembali kepada pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, kalau di masyarakat adat begini, nggak ada peraturan ya. Kembali kepada kerapatan masyarakat adat. Ini jahat apa enggak? Ini boleh apa enggak? Nah, jadi ketiadaan SOP itu sebenarnya bukan sesuatu kejahatan. Ya, contoh yang juga agak klasik itu Otasi Nababan tuh di Rut Merpati. ya. Walaupun dia sebetulnya pengadilan negeri udah dinyatakan bebas, tapi di kasasi dinyatakan hukum. Padahal itu lucu. Jadi sebetulnya mereka leasing pesawat dari Amerika karena Merpati waktu itu reputasinya jelek, kan perusahaan yang bagus-bagus nggak ada yang mau masuk. Akhirnya perusahaan yang degrade di bawah itu lah. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah kemudian perusahaan yang nge-lease ini menipulah Merpati itu. Dan dilaporkan, ditangkap FBI, dihukum, dan bahkan udah sepakat untuk mencicil lah kerugian. Tapi aparat penegak hukum kita bukannya mengejar ini supaya si orang yang sudah dinyatakan menipu ini bayar benar dan sebagainya, minta tolong FBI, enggak. Cari-cari malah si dirutnya ini yang dinyatakan korupsi. Padahal korupsi suapnya nggak ada, ya kan? Nah, itu. Keputusannya semua itu kan keputusan murni bisnis gitu loh. Nah, itu. Ya. Jadi gini, kan Pak Prabowo ini kan di awal-awal nih bilang ingin memberantas korupsi. Dan itu menurut saya sih perlu didukung tuh. Iya, sangat perlu didukung, jangan sampai kendor. Kalau termasuk korupsi oleh APH. Nah, gas terus, jangan kasih kendor ya. Ya. Semangatnya beliau tuh bagus untuk itu. Tetapi yang perlu kita terjemahkan, kita mesti mendefinisikan lagi apa yang disebut korupsi. Supaya kita punya pemahaman yang korupsi itu yang ini, yang itu bukan korupsi. Jangan sampai nanti ketika kita bilang korupsi, yang lain bilang enggak, maka timbul yang namanya uncertainty, ketidakpastian hukum, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah, patokan kita apa? Patokan kita sih sederhana. Kita sudah ratifikasi ANKEK kok. Ya. Apa itu korupsi? Ada di ANKEK semua. Udah, kopi aja terjemahin dalam bahasa Indonesia, rumuskan dalam unsur-unsur pasal. Selesai. Dan kalau kita lihat negara maju lagi, Singapura deh yang paling dianggap salah satu negara terbersih di dunia. Di pasal korupsinya tuh nggak ada kerugian negara. Nggak ada. Sehingga kalau kita misalnya, kan kebanyakan yang dianggap kejahatan korupsi uangnya disimpan di Singapura. Akibatnya kalau kita nyatakan orang korup dengan kerugian negaranya aja, kita minta Singapura bantunya, dia nggak bisa. Dia bilang, loh di kita itu bukan kerugian negara, itu bukan perbuatan korup, kecuali ada suapnya, ada apanya gitu ya, ada itunya. Tapi buktinya Singapura berhasil. Kalau kita lihat di Hong Kong, lagi-lagi prosesnya ya. Di Hong Kong tuh yang contoh keberhasilan kan, dalam 25 tahun dari salah satu wilayah paling korup menjadi salah satu paling bersih dengan KPK-nya, kan kita contoh dari situ. Di undang-undangnya juga tidak ada. Nggak ada kerugian negara itu. Nah, kemudian kita ngobrol sama teman-teman aktivis anti korupsi, bilang, wah enak dong koruptornya udah nyapain kerugian negara, kok enak-enak aja cuma dihukum berapa tahun. Lah sebetulnya tanpa undang-undang yang katanya diributin sekarang perampasan aset dan sebetulnya itu dengan undang-undang yang ada, kalau majelis hakim dan jaksanya mau melaksanakan sesuai undang-undang, itu bisa kok. Cukup undang-undangnya. Di KUHAP ada. Kalau itu kejahatan akibat korup, bisa diambil asetnya untuk negara. Lalu di undang-undang tipikor juga ada. Jadi menurut saya undang-undang ribut-ribut debat undang perampasan aset nih justru pengalihan isu. Sebenarnya udah ada alatnya, tinggal dijalankan aja gitu loh. Jadi undang-undang PR aja ya. Iya, ini Bang Jana setuju gak? Ini undang-undang perampasan aset ini katanya kalau mau serius memberantas korupsi, ya presiden harus punya dan DPR harus punya komitmen untuk meloloskan undang-undang perampasan aset. Minimal itu yang dikatakan Profesor Mahfud MD di rapat. Dan banyak junior SJW-nya Bang Chandra juga yang dan junior SJW-nya BHF. Kalau kata dia,
Belum baca sih undang-undangnya. Pertanyaan pertama adalah udah baca belum draftnya? Ya. Nah, ini gue baru dikasih Bang Chandra nih, Bos, ya kan. Tentu belum baca, baru dikasih. Ya Baru kan? dikasih. Apa yang menarik, Bang? dari Iya, sini? di situ jadi gini. Pertama udah baca atau belum? Itu yang pertama. Ya, saya bilang baca deh draftnya ya. Ya. Yang kedua, kita seakan-akan berpendapat bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah tongkat Nabi Musa. Iya. Bisa belah laut. Bisa belah laut gitu. Selesai semua masalah. Nggak pernah ada dalam dunia yang nyata sesuatu itu bisa menyelesaikan semua masalah. Ya. Omnibus Law. Nah, aspirin nggak ada tuh gitu ya, nggak ada gitu ya. Nah, yang ketiga, undang-undang perampasan aset. Aset yang dirampas apa? Nah, itu ada kontradiksi dalam undang-undang itu. Di depan dibilang bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah rancangan undang-undang perampasan aset ini, makasih. Dalam rancang dinyatakan bahwa yang dirampas adalah aset in rem. Teknik banget nih ya. Iya, dia nunggu respon kita, udah pasti kita nggak akan merespon apa-apa, nggak akan tiri, kan ya? Apalagi bikin jokes. Iya, gue masuk kalau dijelasin pecel lele di trotoar nih, gue Paham baru ya? agak nyambung gua. Iya. Oke. Dinyatakan sebagai yang disita adalah aset bukan dalam rangka tindak pidana. Bukan karena seseorang dihukum, tetapi aset yang disita. Kan kita garuk-garuk kepala. Maksudnya apa sih, gitu kan? Ya, ada aset in rem, ada aset in persona. Ya, aset yang dirampaskan in persona. Di situ dibilang aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana itu bisa dirampas. Oke? Pasal 39 KUHP. Aset yang dapat dirampas adalah satu, aset yang merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana. Oke. Aset yang merupakan hasil tindak pidana. Udah masuk tuh. Oke. Jadi kalau dia investasikan pun ya Betul. dapat ya. Ketiga, aset yang digunakan menghalang-halangi tindak pidana bisa dirampas. Oh. Aset yang digunakan, ini instrument of crime ya. Ya. Itu bisa dirampas. Disita, dirampas. Disita ya, yang kemudian dirampas. Aset yang merupakan apa ya? Proceed of crime. Hasil tindak pidana, ya, dapat rumah. Ketiga, aset yang menghalang-halangi. Yang keempat, aset yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Pasal 39 KUHP. Silakan dibaca. Oke? Jadi udah masuk tuh barang tuh semua di situ. Ya. Tapi kenapa nggak dilakukan? Pasal 18 Undang-Undang Tipikor lebih maju lagi. Yang dirampas adalah aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi, termasuk aset yang menggantikannya. Gimana ini Bos? Nah, dapat duit nih, tindak pidana korupsi, maling nih ya, Ya. 1.000 itu saya beliin mobil, duitnya habis dong, Habis. mobilnya yang menggantikan ya, mobil dirampas? bisa dirampas, Oke. Detail dong udah. makanya Tapi kalau dipakai untuk istri muda nggak bisa ya? bisa, Oh bisa juga. pokoknya aset yang menggantikan tindak pidana ya. Iya. Kalau disumbangin ke rumah ibadah, Bang, rumah Bisa. ibadahnya disita. Enggak, asetnya bisa Suruh disita, kembaliin. Oh. Iya. bisa disita gitu. Nah jadi Ini berani KPK berhadapan dengan rumah ibadah nih. Iya, misalnya gue nyumbang masjid, bangun musola ininya apa podiumnya ya kan? Kasih AC misalnya atau apa karpet gitu. ada sih dulu kasusnya. Ada kasusnya ada. Zaman dia kalau nggak salah. Ya sudah lah kita Nah, akhirnya gimana tuh akhirnya? ya, Jangan nanti sebut nama. kita bicarakan. Ya. Aku berani kasih tahu. Karpetnya kan kita. Aku berani kasih tahu tuh. Buat umat Pak Chandra gitu. Enggak, itu waktu anggota DPR terima uang 500-an juta tuh kalau nggak salah. Nah ada satu anggota DPR karena dia sebetulnya orangnya orang baik dan bersih. Dia nggak enak kok yang lain terima, masa dia nggak terima, takut dimarahin. Jadi dia sumbangin ke gerejanya. Saya kena juga, masuk juga gitu loh. Ya, Tapi ya gerejanya kembaliin. Oke. Oke. Lanjutkan ya. Kasus Anda kan KPK waktu itu kan? Iya. Lupa dia terlalu banyak kasus Mas. Gue jadi bicara Chandra Hamzah dia. Tolong selamatkan saya. Terus Oke. Chandra. Nah, kemudian barang yang ditemukan yang tidak diketahui pemiliknya, Iya. itu dirampas. Ini saya tahu nih dia mau ngejar ini pembalakan liar, tiba-tiba ada kayu ditemukan.
Ya kalau yang ditemukan ya yang pemiliknya adalah yang menemukan. Iya. Jadi undang-undang perampasan aset ini kita perlu diskusi dengan drafternya ya. Sepenting apa sehingga undang-undang ini perlu? Ya, justru yang perlu tuh eksekusinya dan ini udah ada buktinya. Ingat nggak kasus Sitorus? Itu kan udah inkrah perampasannya. Baru sekarang kan di berapa ribu hektar tuh. Aset Kebun itunya sawit kebunnya. tuh. Oh, ini Di seterusnya. Papua. Iya, Pak. Bukannya Papua sama yang di Sumatera Utara. Utara. Itu coba udah ingkrah berapa belas tahun nggak dieksekusi. Tapi Iya. kalau itu dianggap undang-undang ini adalah simbol keseriusan pemerintah Iya dan kayak negara. panasya aja kayak tongkat Nabi Musa. Nabi Musa. Mendingan eksekusi yang udah ada aja ya. Jadi maksimalkan undang-undang yang kita ada, jalankan aja. Apa sih yang mau dirampas yang perlu dirampas dari aset orang yang korup? Ya, proceed of crime lah. Tapi kalau orangnya udah meninggal masih bisa dirampas dengan Bisa, Hak warisnya. bisa. Dari undang-undang yang udah ada nih. Dari undang-undang yang ada. Oh, nggak canggih saya nggak amat barang ini ternyata ya. Iya. Tapi judulnya nggak cuma paten- dari paten undang-undang banget, yang Bang. Iya ada. makanya sekarang gini dulu saya Clickbait banget nih. Dan bahkan sekarang namanya clickbait ya. Nah, kalau zaman dulu zaman apa ya? Warkop ya, pembaca headliners. Ya. iya. Pembaca headline doang, isinya kagak tahu gitu ya. Iya, Kan dulu kan ada judul berita, ada teras berita. Iya, Nah, kita baca di situ doang. Ini bahkan orang-orang praktisi-praktisi hukum atau ahli-ahli hukum gitu ya, Dan baik hukum bener, junior-junior sih. iya maksudnya itu ahli hukum yang bener atau ahli hukum jalanan itu juga merasa bahwa ini adalah tadi tongkat Nabi Musa itu Para legalnya ya. para legalnya ya. Iya, saya sama aja nih dengan perdebatan direksi BUMN bukan penyelenggara negara berarti membuat Iya. direksi Buang waktu BUMN aja ya. bebas dari tuntutan. Saya bilang, Anda udah baca belum sih? Pertanyaan saya sederhana. Udah mungkin tapi nggak ngerti. Oke. Kita balik lagi Bang, jadi undang-undang BUMN apa undang-undang tipikor yang akan kita pakai itu? Dua-duanya kita pakai. Jadi undang-undang BUMN dinyatakan bukan penyelenggara negara ya oke-oke aja. Ya paling bebas LKPN lah. Walaupun KPK bilang nggak setuju itu terserah KPK lah. Ya. Karena kewajiban karena undang-undang wajib LKPN itu ada di Undang-Undang 2899. Undang-Undang 2899 itu undang administrasi negara. Bukan undang-undang pidana. Nah, di situ dinyatakan direksi BUMN adalah penyelenggara negara. Itu dicabut, ya oke cabut aja oleh undang-undang BUMN bersama undang-undang administrasi. Tetapi kategori pegawai negeri masih kena di direksi BUMN. Iya. Masih kena. Iya, bebas LKPN lah. Mungkin ya. Tapi KPK bilang enggak, tetap wajib LKPN. Wajib LKPN juga nggak penting-penting amat ya. Ya suruh aja kementerian bilang Anda wajib LKPN. Dasarnya regulator. Konteksnya ke depan ya. Anda udah nggak LHKPN lagi ya sekarang? Enggak, LHKPP. Iya. Dan sebetulnya sih Nggak, LKPN itu kalau orang yang membayar pajak sih gampang ya. Iya, kalau orang bayar pajak belakangnya sama dengan LKPN kok. Iya, itu gampang aja kalau. Jadi kalau ada pejabat lurus. yang nggak lapor tuh jangan-jangan nggak bayar pajak ya. Aneh gitu aja. Iya. Nah, gimana ke depan Bang dengan banyak sekali peristiwa. Tadi kan nggak cuman misalnya Pertamina dulu, sekarang juga katanya Merpati dulu. Merpati ada yang upcoming lagi rame ASDP ASDP, misalnya gini-gini. kayak gitu-gitu. Oke. Supaya menghindari satu kriminalisasi. Karena kan lagi-lagi kerugian memang mungkin ada di ujung, cuma perbuatannya jangan-jangan nggak ada upaya untuk merugikan negara Itu atau murni korup. keputusan bisnis lah. Iya gitu, itu satu. Menempatkan ini pada titik yang tepat. Yang berikutnya adalah membuat atau memberikan kepastian hukum bagi para penyelenggara negara, dalam hal ini direksi BUMN, untuk bisa membuat aksi korporasi yang juga inovatif sehingga target-target dividen BUMN atau perolehan yang diperoleh oleh BUMN itu juga bisa lebih Masa baik sekarang gitu. lebih gede cukai rokok daripada dividen BUMN. Iyalah. Iya. Dengan aset yang segede itu kan. Iya. Jadi gini. Bang Chandra. Gini. Nggak ada korupsi tanpa kewenangan. Sepakat? Ya. Kalau Anda nggak punya kewenangan, Anda nggak bisa korupsi. Pasti, ya kan. Tapi ada beberapa orang saya kenal nggak punya kewenangan dihukum sebagai koruptor. Nah, oke. Jadi pertama gitu ya, nggak ada korupsi tanpa kewenangan. Jadi yang pasal 3 itu tuh, yang itu harusnya bukan setiap orang. Harusnya diganti dengan pegawai negeri penyelenggara negara. Bertiga ya.
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang pasal 3. Iya ya. Menyalahgunakan kesempatan dan kesana. Iya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat jadi pasal 3 itu negara atau perekonomian negara. Sejarahnya dulu tuh memang untuk pegawai negeri penyelenggara negara. Cuma saya nggak tahu kenapa nulisnya setiap orang. Nah, satu itu tuh ya. Jadi kita harus tahu bahwa nggak ada korupsi tanpa kewenangan. Yang bisa korup itu adalah orang yang punya kewenangan. Karena itu pastikan bahwa pasal mengenai kewenangan itu hanya orang yang punya kewenangan. Itu pegawai negeri penyelenggara negara. Satu. Itu yang pertama ya. Yang kedua bahwa kita kembali ke azas ya, ke norma yang diakui secara internasional. Pasal 3 itu diatur dalam UNCAC di pasal 19, artikel 19. Itu abuse, menyalahgunakan kewenangan. Menyalahgunakan kewenangan. Jadi coret itu kerugian keuangan negara. Cukup dia menyalahgunakan kewenangan, ya, pegawai negeri penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri orang lain, ya masuklah. Jadi yang harus dilakukan adalah revisi undang-undang tipikor. Sebenarnya banyak lah. Kalau revisi itu persisnya pasal 2 pasal 3 ya. Terutama pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau mau revisi total, banyak hal-hal yang tidak adil dalam undang-undang tipikor sebenarnya. Tidak adil bagi siapa? Tidak adil bagi yang punya wewenang. Yang punya wewenang juga. Gini. Pasal 12A, B, C, D. Pegawai negeri golongan 1 korupsi sama dengan hukumannya dengan hakim atau aparat penegak hukum yang korupsi. Jumlah hukumannya sama loh. Adil nggak? Nggak adil. Iya. Harusnya penegak hukum lebih gede Paling hukumannya. besar harusnya. Harusnya. Iya. Jadi banyak lah. Tapi cuman oke. Yang itu kecil-kecil gitu. Yang paling esensi adalah pasal 2 dan pasal 3 itu perlu direvisi. Kita kembali ke norma UNCAC lah. Dipakai standar internasional aja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak diganti, misalnya ini nih dalam kondisi yang ada nih. iya pecel lele kena nanti. Nggak, sementara kalau kita pakai standar internasional, cita-cita Pak Prabowo mau mengejar koruptor atau asetnya sampai ke Antartika bisa jadi kenyataan karena diakui secara internasional. Jadi kalau kita minta MLE atau minta Interpol, mereka mau bantu karena ini memang pasal-pasal korupsi yang sesuai standar internasional. Di UNCAC ada. Nah, tapi dengan situasi hari ini Bang Chandra, kalau kita lihat misalnya kasus di Pertamina Karen ini kan, itu dengan apa yang sudah terjadi hari ini, udah masuk penjara segala macam gitu ya, apakah sudah berakhir gitu ininya, langkah hukumnya? Dan pasti kan bagi orang ini kan ini unfinished business nih. Karena merasa nggak salah terus kan gitu. Iya, saya nggak mau lihat ke belakang ya. Iya. Gini. Yang lihat ke depan kasus ini nih maksudnya. Iya betul. Ya. Jadi banyak lah. Peradilan, bahkan ada bukunya sendiri namanya peradilan sesat ya. Banyak peradilan yang sesat lah gitu ya. Ya itu kejadian sih. Nah jadi kedepannya adalah kita dukung Pak Presiden, ya. Orang diskusi, berdebat tentang korupsi atau enggak korupsi, hampir semuanya itu di pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, pasal 3. Kalau nerima duit, orang nggak ada yang berdebat. Lo terima duit, ya udah. Ya kelar ente. Iya. Ente meres, kayak yang di Banten itu. Iya. Kelar ente, benar. Gitu loh. Gitu. Ente ngelapin duit, ngelapin tanah, selesai ente. Iya. Nah, gitu loh. Cuman yang pasal 2 ayat 1 nanti kita berdebat terus, akan berdebat terus. Soal kerugian negara ini. Betul. Dan kalau bukan kerugian negara. Kita akan berdebat terus apakah orang ini korup apa enggak. Apakah perbuatan ini korup apa enggak. Karena apa? Karena ada unsur kerugian keuangan negara. Iya itu. Kalau nggak cuma berdebat kan, ya ada yang lebih bahaya. Karena gini, jadi sekarang APH itu kalau orang yang sebetulnya dikriminalisasi dinyatakan oleh majelis hakim korup, nanti itu udah jadi bukti
yang awal memenuhi untuk nangkepin lagi orang-orang yang sesama direksinya sebenarnya sebetulnya tidak korupsi. Efek domino. Efeknya jadi misalnya nih si Karen ini ditangkap, ini nanti dijadiin bukti untuk menyeret semua direksi yang lain yang terlibat dalam kontrak itu. Padahal mereka tidak melakukan korupsi. Menurut BHM ini wajah kriminalisasi juga nggak? Oh sangat, ini wajah kriminalisasi. Kasus Otasi ya, kasus Bukaren, kasus siapa dulu Endar yang Indosat, ya. Endar. Lalu yang ada kasus di bioremedial. Tapi berarti artinya bisa aja nih Kasus Dasep yang mobil listrik. Lalu kasus itu yang pertama PLN dulu di Medan itu. Mas Tidak BHM. ada korupsinya. Nah, bisa jadi nih jadi senjata bagi orang-orang yang pengen menjadikan BUMN sebagai sapi Sapi perah. perah betul. Sekarang paling gampang cek deh. Ada nggak BUMN besar yang komisarisnya itu bukan jaksa atau bekas jaksa atau polisi, pokoknya yang APH lah atau menangkap APH ya. Yang sebetulnya tidak mengetahui tentang bisnis BUMN itu. Pasti ada. Iya, atau konsultannya lah katakan gitu. Jadi ini kan aneh kalau untuk tahu sebetulnya kita korup atau enggak itu harus pakai konsultan itu kan aneh. Harusnya korup itu kan terang benderang gitu loh. Biaya tafsir ini Iya, biaya tafsir ini. Kena biaya tafsir, Bang. Ya, dan ini akan menyebabkan dan terus terang ya, ini akan menyebabkan BUMN kita nggak maju. Mas, kalau persekongkolan konspirasi itu perlu biaya tafsir nggak? Nggak perlu kan? Ada, iya udah jelas. Udah jelas. Konspirasi Ya nyogok jelas. Ya kita bikin jelas-jelas aja lah. Kalau OTT itu udah jelas ya kan, ketangkap bahwa ada duitnya ya kan. Konspirasi cuma satu yang nggak perlu biaya tafsir. Kalau kata almarhum Rizal Ramli, conspiracy of the heart. Makanya saya jarang ketemu Gus Dur, tapi kita selalu sepakat. Kata Bang Rizal almarhum. Enggak. Saya tuh berharap ya. Saya berharap ini Presiden Prabowo dan keluarga mungkin bisa sangat keluarga. serius soal ini. Karena keluarga, Mas. adiknya kan pernah jadi korban kriminalisasi. Arca. Hasim waktu Arca itu kan undang-undangnya baru akan berlaku 2 tahun kemudian sudah dikenakan pada dia. Itu kan benar-benar sangat terlalu Untuk test drive ini kan. Iya. Jadi dia tidak perlu dengar katanya ahli katanya. Sudah pernah di keluarganya sendiri terjadi kok. Jadi bisa jadi nih ya apa yang menimpa Bukaren ini membuat atau nanti misalnya bisa terjadi pada Bu Nike setelah ini gitu atau nanti Bang Simon gitu. Terus. Itu membuat ngeri juga nih mengambil keputusan-keputusan yang bisa Padahal kalau perusahaan seperti Pertamina ya itu kan dia harus mengambil risiko, Namanya bisnis sih harus ada harus risiko. risiko kan, makin tinggi risikonya potensi keuntungannya makin gede. Tapi enak juga BUMN aneh juga BUMN nggak boleh rugi, kita ini rugi terus, Pak. Iya betul. Enggak, akhirnya kan yang terjadi adalah semakin tinggi perilaku korup di APH dan juga akhirnya BUMN menyiasati ini dengan bikin anak-anak dan cucu-cucu perusahaan Supaya untuk menghindar, padahal itu justru membuat tidak efisien. Efektif. Betul nggak efisien. Nggak dibuat anak supaya anak perusahaannya atau cucu perusahaannya itu tidak dikategorikan sebagai BUMN. Oh iya. Menghindari tadi Kerugian keuangan negara. kerugian negara karena dia penyelenggara negara. Play aja ini kan. Intinya dari situ Karena juga kan. nggak ada keputusan korporasi yang tidak punya resiko. Betul. Padahal Basic ininya kan logiknya gitu kan. Ya, jadi kan intinya sebenarnya Usaha nggak mau rugi itu gimana gitu kan. Iya. Ada perusahaan yang rugi terus juga tiap tahun Tapi BUMN hidup terus. tapi dikasih PMN terus juga kan. misalnya. kita bandingkan sekali lagi sama Singapura. Singapura itu kan yang perusahaan besarnya BUMN semua. Development Bank of Singapore DPS itu BUMN. Singapore Airlines itu BUMN. itu rugi gede tuh kemarin. Iya, tapi karena sebelumnya untung gede, sekarang untung lagi. Nah, kita lihatlah kemarin ketika pandemi, itu yang namanya Singapore Airlines kan ruginya berapa miliar dolar. Ada nggak yang direksinya yang masuk penjara dengan tuduhan korupsi? Nggak ada, malah. Kalau rugi ini kan paling mentok mundur aja lah ya. Jadi gini. Moral. Rugi itu ada sebabnya kan.
Satu rugi dia nggak capable. Iya. Rugi nggak capable maksudnya. Artinya bodoh gitu. Iya. Nggak punya Kalau kata Pak SBY, stupid. Kalau kata Rocky Gerung, Kedua, rugi karena apes. Apes. Situasi memang lagi pandemi lah. apapun. Situasi Iya di kan luar itu kan. apes itu udah di luar kuasa kita. tuh. Betul. Iya. Kayak abang-abang ngeluh ini kan lagi susah ini Dinda. Kira-kira gitu lah. Situasi susah nih. Abang aja juga ada susah. Air udah sampai sini Dinda. Ada yang ketiga, rugi karena jahat. Ah. Rugi karena jahat gitu lah. Rugi karena bodoh? Ya tadi pertama. Pertama. Iya, Rugi karena tidak kompeten. Itu nggak bisa dipidana tuh. Nah, kalau karena ini berarti Kebodohan tuh bukan pidana. bukan. Orang bodoh butuhnya Orang bodoh dididik, bukan di penjara. Nah, cuman ada juga rugi karena pura-pura bodoh. Itu yang bahaya. Itulah tugas penegak hukum untuk Iya, mengidentifikasi hukum. apakah ini jahat, apakah ini bodoh, apakah ini pura-pura bodoh. Ya kalau ya saya nggak tahu. Kalau Saya nggak pernah diberitahu dan saya belum diberitahu. Saya tidak tahu kenapa saya tidak diberitahu. itu antara yang nggak tahu, pura-pura nggak tahu atau nggak tahu. Atau jangan tanya saya. Jadi kalau Bung Karan masuk kategori jahat, bodoh atau pura-pura bodoh dalam konteks ini, makanya dia kalau sampai itu mah- kena. Itu mah korban ya. Korban kriminalisasi Situasi di Karen, Hotasi Nababan, Ya, dan lain-lain ya. Endar ya, terus ya, Kukuh ya. Kasihan loh banyak orang-orang itu dan harusnya mereka direhabilitasi ya. Sebenarnya ini kesempatan sih kan. Ini kan bedanya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi katanya suka banyak dendam politik. Kalau Pak Prabowo malah musuh-musuh politiknya sekarang dia dirangkul gitu ya. Mungkin mudah-mudahan dia juga bisa melihat orang-orang yang teraniaya oleh kriminalisasi ini mungkin bisa bikin amnesti kepada korban-korban kriminalisasi supaya mereka direhabilitasi. Tapi amnesti terhadap koruptor dong, karena udah dicap. Jelek banget namanya, betul. Lah, apa makanya amnesti terhadap korban APH korup justru. Jadi kalau menurut saya sih gini Korban Mas Bambang. koruptornya di APH. Yang perlu dilakukan sekiranya kan ada yang penting, ada yang urgent gitu ya. Nah, yang urgent dilakukan adalah supaya kita tahu mana yang boleh dan nggak boleh, apakah ini korup apa nggak korup. Itu dulu tuh. Kembali ke basic Itu lagi dulu. tadi. Nah, ya, itu Bang, ya. dulu. Dan yang standarnya internasional lah. Nah, karena itu di antara seluruh pasal-pasal yang masalah itu adalah pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 itu aja. Dan itu perlu kita bereskan. Nah, kalau itu sudah dibereskan, ya, jadi kita bisa benar-benar memberantas korupsi, ya. Kalau Prof. Sumitro kan bilang 30% bocor gitu ya. Oke, bocornya karena apa gitu. Nah, itu kita bisa bereskan. Kalau karena bodoh bisa dididik. Bisa dididik. Kalau situasi ya kita doakan. Kita doakan. Kalau jahat, hukum. Kalau pura-pura bodoh, Ada tambahan kedua. Dibiarkan terdihukum. Dan ada yang kedua itu. Jangan menggunakan alasan tidak ada undang-undang perampasan aset untuk tidak merampas aset. Itu koruptor. Pak Mahfud itu. Wong dengan undang-undang yang ada. Nah. Bahkan sudah banyak keputusan yang sudah Mas, ingkrah. kan yang untung- Tapi asetnya nggak disita. Mas, Yang motor sama rakyat kayak kita ini ngerti apa? Wong Prof Mahfud aja yang selama ini jadi Jadi pandu gini, hukum kita gini. merasa bahwa ini penting, ya kan? Ada kasus dulu yang KPK tanganin tuh di Riau. Ya. Nyutan Di Kalimantan ya gitu-gitulah. Kalau Rio temanya itu terus. Temanya itulah gitu. Kita rampas asetnya. Dapat 350 M lebih. Lumayan dong ya. Dikembaliin. Setelah kita rampas, kita sita, dibayar. Itu dulu paling gede tuh. Ini pengembalian kerugian negara Paling itu besar ya. waktu itu. Oke. Uangnya nggak kita tunjukin. Saya ingat dulu Tempo pernah investigasi penggelapan pajak terbesar oleh salah satu konglomerat. Setelah pemerintah kemudian siapkan, oke kalau dia nggak bayar kita sita asetnya, langsung bayar kan? Langsung bayar. Kalau di sepak bola karena ada pelatih bola itu datang Bang, kalau match fixing itu masuk kejahatan nggak? Itu ditangani oleh Bang Ara dalam mafia wasit. KPK Hongkong sering nangani itu loh. Nah, itu sebenarnya itu bisa dimasukkan dalam undang-undang suap tahun 80 tuh, 81, 80. Oh, Match fixing. Nah,
baku atur pertandingan ini. Ya, mengatur pertandingan. Kita baru tahu ada pola-pola gini, match fixing ini Mas. Sampai ke titik misalnya lu sogok pemainnya, kalau wasitnya nggak bisa, tim juga nggak mau, pelatih nggak oke, lu bisa sogok pemainnya. Misalnya salah satunya kiper. Kiper atau back. Mas gini, kiper lucunya, kiper itu Mas caranya dia menyiasati ya kan ini pakai sarung tangan kiper. Tangan duanya kebawahin. Jadi yang dua nih kosong, jadi kayak ngeplek gitu. Jadi bola kalau tangkap bisa ngeplek jadi jauh gitu. Jadi dia betul-betul berusaha kelihatannya ini. Cuma emang atau suruh tackle aku lah. baru tahu. Culas juga ya. Canggih loh. Dia kan jadi tangannya gini, jadi dalam sarung tangan kan tangannya. Jadi tangannya ngeplek. Nggak ketahuan. Kalau mau belajar soal itu, sekarang itu KPK-nya Hong Kong karena relatif di sana udah bersih, orang takut korupsi. Kebanyakan penyidikan itu fixing ini, match fixing. Udah penyelenggara negara ya, karena penyelenggaranya relatif udah bersih, dia cari-cari tempat lain. Oke. Biar gak Oke. Thank you Bang Chandra. Sama-sama. Sampai jumpa lagi dah.